Selamat berjumpa dengan saya, Hanung Prastia, dalam materi Hypnoselling, strategi holistik pendekatan pelanggan. Pada kesempatan ini, Hypnoselling lebih saya tujukan pada pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang memberikan layanan, informasi, dan saran persuasif yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesehatan klien dan pasien, dan bukan bertujuan menyampaikan sebuah muslihat atau hal-hal sejenis yang merugikan orang lain. Baik, materi kita adalah tentang marketing, apa itu hypnoselling, trans, kemudian teknik membangun kedekatan dengan komunikasi berbasis hipnosis. Ya, ketika kita melihat gambar ini, ada dua jalan, yaitu ketika kita memilih sebagai karyawan atau sebagai seorang entrepreneur. Dan dari gambar ini ditunjukkan bahwa banyak yang memilih sebagai karyawan. Kenapa? Ya, karena gajinya stabil. Gajinya stabil. Dan biasanya juga banyak yang UMR untuk kondisi-kondisi tertentu. Tetapi kalau sebagai entrepreneur, gajinya jelas tidak stabil. Gajinya tidak stabil. Bisa banyak sekali, bisa cukup banyak. Tergantung, ya, tergantung. Ini adalah beberapa kegiatan bisnis, salah satu kegiatan bisnis kami. Ya, ini di Geraha Sinergi. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan itu adalah kegiatan memberikan layanan, memberikan informasi, sarannya yang persuasif, dan tujuannya adalah mempertahankan atau meningkatkan derajat kesehatan klien atau pasien. Tidak untuk menyampaikan muslihat atau hal-hal yang merugikan pada pasien. Nah, saat ini masih ada layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Nah, kita perlu strategi untuk mengenalkan layanan yang bisa diberikan. Perlu jurus yang cespleng. Ya. Berbeda ketika klinik itu sudah lama, klinik itu bagus, ya, pelayanannya sudah dikenal, ini akan berbeda. Tapi ketika klinik ini adalah unit pelayanan yang baru atau rintisan, ya, ini perlu branding, perlu mengenalkan kepada masyarakat banyak. Bagaimana kita membantu mengenalkan layanan pada masyarakat yang luas? Nah, pada dunia kesehatan ada etika bahwa tenaga kesehatan tidak boleh melakukan iklan seperti halnya produk komersial. Namun, tenaga kesehatan dapat melakukan edukasi dan pendekatan agar pelayanannya semakin dikenal, sehingga akan semakin banyak orang yang dapat ditolong, sesuai dengan keahliannya tentunya. Nah, untuk itu perlu marketing. Perlu marketing. Marketing atau menyampaikan penawaran kepada target market, sehingga terjadi penjualan yang berkesinambungan. Marketing bukan sekedar istilah bisnis. Dalam promosi kesehatan pun dikenal adanya social marketing, yaitu suatu upaya mengenalkan pola hidup sehat dengan memberdayakan kondisi sosial budaya. Nah, untuk melakukan marketing, melakukan promosi, tentu ada syaratnya. Syarat yang utama adalah kualitas pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang didapatkan, yaitu kesembuhan. Ya, nomor satu, kesembuhan. Karena kita tadi bicara dalam bidang pelayanan kesehatan. Kemudian keramahan, kenyamanan, kemudahan, itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Saya ulangi, syarat utama pada pelayanan kesehatan ketika kita melakukan marketing ya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang didapatkan yaitu kesembuhan, keramahan, kenyamanan, kemudahan, itu adalah hal yang sangat penting. Namun, selain itu,
kemampuan komunikasi adalah hal penting pada marketing. Hal penting untuk menyampaikan keahlian dan keunggulan kita. Saat ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan teknik hipnosis untuk mendekatkan diri dengan pelanggan. Mengapa mendekatkan diri? Ada sebuah teknik promosi yang efektif dan tidak bertentangan dengan etika tenaga kesehatan, yaitu menggunakan kelompok rujukan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, hipnoselling, apa itu? Hipnosis adalah ilmunya. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Kalau hipnoterapi adalah hipnosis yang digunakan untuk terapi. Tetapi hipnoselling adalah strategi holistik untuk pendekatan pelanggan. Ini merupakan penerapan teori hipnosis di dalam penjualan atau pelayanan pelanggan. Hipnosis sebenarnya merupakan teknik komunikasi efektif antar manusia tanpa melibatkan unsur-unsur irasional yang bernuansa magis, yang bernuansa mistik, atau kuasa kegelapan lainnya. Hipnosis dalam hypnoselling adalah kaidah komunikasi terhadap pikiran bawah sadar. Kegiatan pelayanan kesehatan yang banyak melibatkan penggunaan komunikasi untuk memengaruhi atau memberikan saran-saran persuasif kepada orang lain akan menjadi jauh lebih efektif jika komunikasi yang dilakukannya lebih dititik beratkan pada pikiran bawah sadar. Hypnoselling dapat dilakukan dengan memberikan pesan pada bawah sadar klien atau kawan bicara kita. Sehingga kawan bicara kita atau klien kita melakukan promosi atau marketing terhadap usaha yang kita lakukan. Ya, ini tadi. Hypnoselling, strategi holistik pendekatan pelanggan. Nah, kemampuan komunikasi dalam hypnoselling itu sangat penting. Secara formal, teknik-teknik marketing dapat diawali dari kegiatan presentasi awal. Kemudian ada follow up atau menindaklanjuti. Ya, setelah kita presentasi, kita sampaikan ada follow up. Kemudian kalau ada yang keberatan atau mereka menyampaikan sesuatu yang bertentangan, itu juga bagian dari teknik marketing. Kemudian close the deal atau menutup penjualan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat efektif dilakukan saat klien telah mencapai kondisi trans. Ya, kondisi trans. Trans itu sebenarnya adalah kondisi hipnosis. Dalam kondisi trans, seseorang lebih mudah menerima saran. Seseorang lebih mudah menerima sugesti. Seseorang lebih mudah menerima informasi tanpa dikritisi oleh fungsi kritis dan fungsi analitis pikiran sadarnya. Sehingga trans merupakan faktor penting dalam melakukan komunikasi persuasif dalam penjualan. Dan kondisi trans ini dapat dicapai dengan berbagai metode. Misalnya, memberikan relaksasi pada sistem saraf. Atau saat seseorang sedang puas, saat seseorang sedang bahagia, saat dia sedang sedih, sedang kesakitan. Saat dia puas, dia akan bercerita dan melebih-lebihkan pada orang lain. Inilah marketing dengan teknik kelompok rujukan. Ingat, dalam berkomunikasi, kata-kata memengaruhi makna hanya 7%. Tetapi cara pengucapan sekitar 38% dan bahasa tubuh 55%. Proses keberhasilan kondisi trans yang disengaja juga dipengaruhi oleh pemberian informasi yang melibatkan berbagai faktor. Ya, proses keberhasilan kondisi trans ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, yang pertama, perlu disampaikan berulang-ulang. Disampaikan oleh seseorang yang telah akrab dan dipercaya, itu yang kedua. Yang ketiga, disampaikan oleh orang yang dianggap kompeten atau punya otoritas. Yang keempat,
disampaikan dalam nuansa yang menunjang. Dan yang kelima, ada muatan keuntungan tersembunyi yang diterima oleh pelaku untuk melakukannya. Ada 5. Ya. Yang kemudian selanjutnya adalah rapport building. Ya, people buy from people they trust. Rapport building. Apa itu? Ada filosofi dalam rapport building. Seseorang itu menyukai mereka yang menyukainya. Ya. Seseorang menyukai mereka yang menyukainya. Seseorang menyukai mereka yang mirip dengannya dan mengikutinya. Seseorang menyukai mereka yang mirip dengannya dan mengikutinya. Ada teknik di dalam membangun rapport building. Keberhasilan yang membuat orang terkesan sangat dipengaruhi dalam rapport building. Tekniknya apa? Yang pertama adalah penampilan yang terpercaya dan menyenangkan. Kemudian pemberian persetujuan verbal dan nonverbal. Yang ketiga adalah proses menyamakan diri. Kemudian proses mengikuti pola bahasa. Dan yang kelima adalah pemilihan sudut pandang kontak mata. Nah, penampilan yang terpercaya dan menyenangkan, apa itu? Ya, kita mulai dari penataan rambut kita, penataan wajah yang berhubungan dengan identitas diri, bagaimana bau badan kita, bagaimana busana kita yang sesuai, kontak mata, gerakan tubuh, dan pemahaman terhadap informasi produk yang ditawarkan. Kemudian, pemberian persetujuan verbal dan nonverbal. Ingat, smile, senyum. Ini penting sekali. Postur yang terbuka, tubuh yang condong ke depan, menunjukkan kita betul-betul pengen membantu atau perhatian. Touch, sentuhan. Tentunya sentuhan di sini adalah sentuhan yang profesional. Eye contact, ya kontak mata. Termasuk juga anggukan. Ini sangat penting. Kemudian proses menyamakan diri adalah kita menyesuaikan dengan kawan bicara. Termasuk bagaimana kita mengikuti pola bahasa dan pemilihan sudut pandang tadi. Nah, bahasa atau pola bahasa bisa digunakan untuk memengaruhi klien. Ya, ini sangat jelas sekali. Ketika kita melakukan komunikasi dan komunikasinya adalah bersifat persuasif, ini dapat memengaruhi. Yang pertama adalah ketika kita menyampaikan pada kondisi emosional tertentu. Ya. Ini dapat dilakukan dengan membangkitkan sensitivitas tiga indera utama, visual, audio, atau kinestetik. Orang berkomunikasi memiliki tiga indera utama yang sering digunakan, visual, audio, atau kinestetik. Kemudian repetisi, kombinasi pilihan kata yang bermakna sama dan diulang seperlunya. Present tense. Saat komunikasi dibentuk, berikan pernyataan tidak langsung sehingga kawan bicara mendapatkan sensasi emosional saat ini juga, bukan next time. Saat ini juga. Personal. Penggunaan kalimat yang ditujukan secara pribadi akan lebih diterima pikiran bawah sadar. Sedangkan progresif, dalam pemberian sugesti, pola kesatuan kalimat yang bertingkat atau bertahap ini mutlak diperlukan. Kemudian pacing leading. Pacing leading itu mengikuti jalan pikiran kawan bicara, baru kemudian mengarahkannya. Menyisipkan ide di balik fakta. Entah itu sugesti, ya, entah itu apa yang kita sampaikan. Sugesti atau ide ini akan terhindar dari resistensi pikiran bawah sadar ketika disampaikan terbungkus dalam sebuah fakta. Selain itu semua, kualitas pelayanan yang baik, kemampuan komunikasi yang hebat, tentu ada strategi lainnya. Ada strategi lainnya sehingga apa yang kita sampaikan ini
dapat diterima oleh klien kita, kawan bicara kita. Apa itu? Kita bisa memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah pada layanan yang diberikan. Ya. Atau kita memberikan hadiah. Berhadiah sesuatu yang masih terkait dengan produk atau jasa yang dijual. Misalnya, ketika Anda melakukan tindakan akupuntur, Anda mungkin berikan layanan ekstra dengan aromaterapi, dengan musik terapi, sambil Anda melakukan tindakan akupuntur. Atau berhadiah produk atau jasa yang tidak ada. Misalnya, ketika terapi 10 kali, maka pasien akan mendapatkan kenangan handuk kecil misalnya, atau aromaterapi yang biasa digunakan misalnya. Ini berhadiah produk atau jasa yang tidak ada hubungannya dengan produk jasa yang dijual. Yang dijual kan tadi akupuntur misalnya, atau pelayanan holistik. Kemudian memberikan paket 2 produk atau 2 jasa dengan harga 1. Misalnya, memberikan pelayanan akupuntur plus terapi musik, plus aromaterapi, plus konsultasi, misalnya seperti itu. Kemudian juga bisa membuat paket lebih besar dengan harga lebih murah. Ya, akupuntur kita bisa berikan lagi yang lain tambahannya. Kita bisa membuat produk jasa dengan endorsement. Atau membuat paket banyak produk dengan harga total jauh lebih murah dibanding harga satuan. Misalnya, kalau akupuntur sekali harganya sekian, atau 1.000, atau 500.000, atau 100.000 misalnya, maka kalau akupunturnya paket selama 6 kali atau 10 kali, mungkin harganya nggak 1 juta, tetapi kalau ambil paket 10 kali harganya hanya 800.000, misalnya seperti itu. Atau menjelaskan keunggulan produk atau jasa dibandingkan produk jasa sejenis. Misalnya, kita gunakan produk ini. Ini akupuntur, tapi ini lebih unggul. Kenapa? Karena ruangannya lebih nyaman. Karena ada tambahan aromaterapi. Atau kita jelaskan detail benefit yang ada. Ini akan sangat membantu. Akan sangat membantu. Nah, kemudian kita juga bisa mengurangi atau meniadakan keberatan klien. Misalnya, kita beri garansi deh, kalau setelah 3 kali datang belum ada perubahan, kita tambahkan terapi. Atau boleh juga kita melakukan bakti sosial, istilahnya ini coba sebelum membeli. Ketika dalam bakti sosial orang merasakan, wah ternyata nyaman ya, ternyata bagus. Nanti dia akan datang. Atau free sample. Kemudian juga yang menjual dapat dipercaya. Penampilan praktisinya bisa dipercaya. Menunjukkan hasil. Ini loh, setelah treatment 3 kali ternyata proses kesembuhannya cepat sekali. Atau bayar berdasarkan hasil misal. Free support, ya kita beri support. Kalau perlu juga ada testimoni. Ya. Tapi tentunya dalam kaidah norma sebagai pelayanan kesehatan. Saya tidak tahu apakah ada dari Anda yang ingin menguasai kompetensi khusus atau mau dilatih hipnoterapi atau belajar menghipnotis dengan menggunakan titik-titik akupuntur atau menghipnotis dalam hitungan detik, saya tidak tahu. Ya. Nah, ini misalnya, saya ingin sampaikan, kalau Anda ingin belajar, belajarlah dengan orang yang menguasai benar-benar. Nah, sampai di sini, apa yang saya sampaikan siap membantu untuk Anda semakin sukses. Sampai jumpa di cerita kesuksesan, dan mohon subscribe, like, dan komennya supaya kami bersemangat untuk memberikan materi-materi yang lain dan hebat. Salam sukses.